Perkenalkan, nama saya Rian Samutindaun dari Prodi Informatika. Pada video ini, saya ingin membahas materi tentang pointer to function and callback pada bahasa C. Pointer to function adalah pointer yang digunakan untuk menyimpan alamat dari sebuah fungsi. Jadi, fungsi tidak harus dipanggil langsung menggunakan namanya, tetapi bisa melalui pointer. Sedangkan callback adalah konsep ketika sebuah fungsi dikirim sebagai parameter ke fungsi lain agar dapat dijalankan sesuai kebutuhan program. Konsep ini membuat program menjadi lebih fleksibel karena pemilihan fungsi bisa dilakukan secara dinamis secara runtime. Pada praktikum ini, saya membuat dua topik, yaitu rotator bimbing dan juga tugas mandiri. Yang pertama itu pada latihan 1.c. Nah, pada latihan ini, kita mempelajari dasar penggunaan pointer to function. Program memiliki dua fungsi, yaitu sapa pagi dan juga sapa malam, yang menampilkan pesan berbeda. Di dalam fungsi main, kita membuat pointer function bernama ptr sapa. Nah, pointer nantinya akan menyimpan alamat dari fungsi. Awalnya, pointer diarahkan ke fungsi sapa pagi, sehingga saat dipanggil program menampilkan pesan pagi. Setelah itu, pointer diarahkan lagi ke fungsi sapa malam. Nah, contohnya seperti ini. Kalau program saya jalankan seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa satu pointer bisa diarahkan ke fungsi yang berbeda. Saat dijalankan, output akan menampilkan dua pesan berbeda sesuai fungsi yang dipanggil. Latihan ini menunjukkan konsep dasar bahwa fungsi juga memiliki alamat memori yang bisa disimpan dalam pointer. Selanjutnya, pada latihan 2.c. Pada latihan kedua, kita mempelajari callback function. Program memiliki fungsi operasi seperti add dan subtract. Lalu, ada fungsi execute yang menerima fungsi lain sebagai parameter. Nah, fungsi execute tidak melakukan operasi secara langsung. Dia hanya menerima fungsi mana yang ingin dijalankan. Ketika fungsi add dikirim ke execute, program melakukan penjumlahan. Ketika fungsi struct dikirim program melakukan pengurangan. Nah, contohnya ketika program dijalankan seperti ini. Nah, selanjutnya adalah pada tugas mandiri, yaitu tugas 1. Pada tugas 1 ini, konsep callback dikembangkan menggunakan array of function pointers. Program memiliki 4 fungsi matematika, yaitu add, subtract, multiply, dan divide. Semua fungsi memiliki parameter yang sama, yaitu 2 angka bertipe float. Di dalam main, dibuat array yang menyimpan alamat dari keempat fungsi tersebut. Saat menunjukkan kode, bagian ini adalah array function pointer. Array ini menyimpan alamat dari semua operasi matematika. User kemudian memilih operasi dan memasukkan 2 angka. Program akan langsung memanggil fungsi berdasarkan indeks yang dipilih user. Nah, di sini tidak menggunakan if else atau switch case. Program langsung mengambil fungsi dari array berdasarkan pilihan user. Output akan menghasilkan operasi yang sesuai dengan pilihan pengguna. Contohnya, kita masukkan angka pertama yaitu 2, kedua 3. Contohnya kita pilih tambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, contohnya kita buat kali, yaitu 2. Nah, hasilnya 6 sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya pada tugas 2. Nah, pada tugas kedua, callback digunakan untuk memfilter data array. Program memiliki fungsi filter array yang menerima array, ukuran array, dan function pointer sebagai kondisi filter. Kemudian, dibuat 3 fungsi kondisi, yaitu is genap, is ganjil, dan juga is positif. Nah, fungsi filter array akan mengecek setiap elemen array. Jika kondisi bernilai true, maka data akan ditampilkan. Di dalam main, fungsi dipanggil beberapa kali dengan callback yang berbeda. Jadi, array yang bisa difilter dengan kondisi berbeda tanpa membuat fungsi baru. Nah, ketika program dijalankan, hasilnya seperti berikut. Nah, output akan menampilkan angka genap, ganjil,
dan positif sesuai callback yang digunakan. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu pointer to function memungkinkan fungsi dipanggil melalui alamat memori, sedangkan callback memungkinkan suatu fungsi menerima fungsi lain sebagai parameter. Kedua konsep ini membuat program lebih fleksibel, lebih efisien, dan mempermudah pembuatan sistem yang dinamis seperti kalkulator maupun filter data. Nah, sekian dari video saya. Jika ada kesalahan di dalam video saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Maafkan.